Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzia Hajar Hasanah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi matriks. Nah, untuk materi matriks itu akan dibagi ke dalam beberapa video. Pada video ini kita akan belajar yang pertama yaitu definisi dari matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat transpose matriks, dan yang kelima yaitu kesamaan dua matriks. Yuk kita lanjut saja ke definisi matriks yang pertama. Nah, yuk kita langsung aja bahas ke definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, agar lebih paham, yuk kita langsung aja ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari matriks, yaitu kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang membentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Nah, kumpulan ini itu dinamakan elemen atau entry dari matriks. Nah, 1, min 1, 2, 2, 3, 0 ini disebut elemen atau entry dari matriks. Nah, kalian jangan sampai salah ya, baris dan kolom. Nah, baris yaitu yang disusun secara horizontal. Nah, yang disebut dengan baris itu yang ini ya. Nah, ini juga disebut dengan baris. Nah, yang disebut dengan kolom yaitu yang ini ya, 1, 2, 1, min 3, 2, 0. Ini disebut dengan kolom. Nah, jangan sampai salah lagi ya. Baris yaitu yang disusun secara horizontal dan kolom yang disusun secara vertikal. Nah, kita langsung aja ke notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks AIJ, berarti ini A, elemen I dan J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, kita langsung ke contoh ya. Sini ada contoh. Matriks A, ini dinamakan matriks A, yaitu ditulis dengan huruf kapital ya. Sini ada matriks A, yaitu 2, 3, min 7, min 1, 2, 6, 5, min 2, 4. Nah, yang ini baris yang pertama, ini disebut baris kedua, ini disebut dengan baris ketiga. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Nah, sini elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Nah, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, pada baris kedua, kolom ketiga berarti yang ini ya, yaitu berarti A23. Nah, kalian jangan bilang ini A23 ya, tapi dipisah bilangnya, yaitu A23, yaitu 6. Nah, ini ya, 6. Nah, selanjutnya, elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. Elemen pada baris ketiga, yang ini ya, baris ketiga dan kolom ke-1. Ini berarti A31-nya yaitu 5. Nah, lanjut, yaitu ada ordo matriks. Nah, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali dengan N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Nah, ordo matriks itu biasa disebut yaitu dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom, yaitu disimbolkan dengan M dikali dengan N. M itu banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Jangan sampai salah ya, ini baris dikali dengan kolom. Langsung ke contoh ya.
Nah, di sini ada matriks A yaitu 1, min 1, 2, 2, 3, dan 0. Nah, ordo dari matriks A adalah 2 dikali 3. Ditulis A 2 kali 3. Yaitu karena di sini ada baris ke-1 dan baris kedua. Nah, di sini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi di ordonya yaitu 2 kali 3. Ini baris dan ini kolom. Ditulis dengan A2 kali 3. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada matriks B. Itu ada 1, 2, dan 3. Nah, ordo dari matriks B adalah 3 kali 1. Ditulis dengan B 3 kali 1. Nah, di sini kan barisnya ada 1, 2, dan 3. Nah, untuk kolomnya, yaitu ini kolomnya hanya ada 1. Maka ditulis B 3 kali 1. Nah, kita ke selanjutnya ya, itu ada jenis-jenis matriks. Nah, untuk jenis matriks yang pertama, yaitu ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini contohnya matriks A yaitu 1, 2, 3. Nah, ini barisnya hanya ada satu kan. Nah, disebut dengan matriks baris ya, terdiri dari satu baris. Oleh karena itu disebut dengan matriks baris. Nah, lanjut, yang kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, contohnya yaitu di sini ada matriks A ya. Ini terdiri dari 3 baris tapi hanya ada satu kolom ya. Hanya satu kolom. Ini juga terdiri dari 2 baris tapi hanya satu kolom. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, contohnya yaitu di sini ada matriks A. Ini kita bisa lihat ya bentuknya persegi, yaitu terdapat 3 baris dan 3 kolom, yaitu ordo 3 kali 3. Dan yang ini ada 2 baris dan 2 kolom, yaitu ordonya 2 kali 2. Ya. Jumlah baris dan kolomnya sama, yaitu disebut matriks persegi. Nah, selanjutnya yaitu ada matriks persegi panjang. Nah, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Nah, contohnya yaitu bisa kita lihat ya, di sini bentuknya persegi panjang. Nah, ini terdiri dari 2 baris ya. Dan ini ada 3 kolom. Nah, ordonya yaitu berarti 2 kali 3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Itu disebut dengan matriks persegi panjang karena jumlah baris dan kolomnya berbeda. Sama ya, seperti juga terdiri dari 3 baris dan 2 kolom, yaitu ordo A, ordo 3 kali 2. Nah, selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu ada matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf O ya, huruf besar itu. Nah, di sini semua elemennya bernilai 0 ya. Ini ordo 2 kali 3. Ini juga sama ya. Nah, elemennya semua bernilai 0. Nah, selanjutnya yaitu ada matriks diagonal. Itu matriks persegi dengan elemen pada diagonalnya tidak semua 0, elemen lainnya 0. Contohnya. Nah, di sini ada matriks D ya. Nah, di sini kan disebutkan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan diagonal utama. Nah, yang ini disebut dengan diagonal sekunder ya.
Nah, yang berwarna merah ini itu disebut dengan diagonal utama. Nah, bisa dilihat kan diagonalnya tidak semuanya 0, itu 1, 5, 1. Sama ya dengan ini juga diagonal utamanya tidak semua 0 ya. Di sini ada angka 5 nih, 5, 0, 0. Tidak semuanya 0 ya, ada yang angkanya itu 5. Nah, elemen lainnya 0. Nah, kita bisa lihat nih, yang lainnya 0, yang lainnya 0, yang lainnya juga 0, ini juga yang lainnya 0 ya. Nah, selanjutnya yaitu ada matriks identitas. Nah, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama bernilai 1, elemen lainnya 0. Nah, kita langsung ke contoh ya. Sini ada contoh matriks identitas, yaitu elemen pada diagonal utama bernilai 1. Ini ya, elemen pada diagonal utamanya yaitu 1. Nah, ini juga sama. Berbentuk matriks persegi ya. Nah, matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, ya ini juga sama, matriks ordo 3x3, yang ini matriks ordo 2x2, matriks persegi dan diagonal utamanya ini di sini 1 ya. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga itu dibagi menjadi 2, yaitu ada matriks segitiga atas. Nah, elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, langsung ke contoh ya biar lebih paham. Di sini ada contoh. Nah, ini ada matriks A, yaitu matriks persegi, ya ordonya 3x3. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Matriks segitiga atas, elemen di bawah diagonal utama, di bawah diagonal utama semuanya 0. Ya. Di bawah diagonal utama, ini diagonal utamanya. Nah, di bawah diagonal utama itu 0. Jadi ini matriks segitiganya yang ini ya. Nah, disebut dengan matriks segitiga atas. Jadi kalau matriks segitiga atas, di bawah diagonal utamanya 0. 0-nya itu yang di bawah diagonal utama. Jadi ini segitiganya ada di atas. Nah, lanjut yang kedua. Itu ada matriks segitiga bawah. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Ya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada matriks nih ya, matriks persegi ordonya 3x3. Nah, kita bisa lihat. Ini diagonal utama. Nah, sekarang nih, kalau matriks segitiga bawah itu di atas diagonal utama semuanya 0. Kalau matriks segitiga bawah berarti 0-nya itu di atas diagonal utama. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, yang ini ya matriks segitiganya. Nah, segitiganya ada di bawah. Yang di atas diagonal utama yaitu bernilai 0. Bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau segitiga atas, segitiganya ada di atas. Kalau matriks segitiga bawah, segitiganya ada di bawah. Yang lainnya yaitu bernilai 0 ya. Nah, paham? Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ada transpose matrix ya. Transpose matrix adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh ya. Ini ada contohnya. Ada matriks A yaitu berbentuk persegi, yaitu ordonya 3x3 karena terdiri dari baris 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, dan 3. Disebut dengan matriks persegi ordo 3x3. Nah, kita cari transform matriksnya, yaitu nih, transform matriks dari A ya. Transpose matriks A yaitu kita ubah nih elemen barisnya yang ini ya 160 kita ubah menjadi elemen kolom di sini 160. Nah, lagi baris kedua 357 kita tukar menjadi elemen kolom. Ini karena baris kedua kita tukar jadi kolom kedua yaitu 357. Nah, lagi
lagi selanjutnya, ini baris ketiga 2, 4, 1, kita tukar menjadi kolom ketiga itu 2, 4, 1 ya. Nah, ya ini baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga ya. Ini tadinya baris menjadi kolom. Nah, lagi contoh yang kedua ya. Nah, di sini juga ada matriks persegi, ordonya 3x3 ya, matriks A yaitu elemennya 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita mau mencari transpose matriks A-nya ya. Nah, di sini baris pertama 2, 1, 4 kita rubah menjadi kolom 1, 2, 1, 4. Lagi baris kedua 1, 4, 5 kita rubah menjadi kolom kedua itu 1, 4, 5. Nah, yang ketiga, baris yang ketiga 4, 5, 3 kita rubah menjadi kolom ketiga 4, 5, 3 ya. Di baris pertama ditukar menjadi kolom pertama, baris kedua ditukar menjadi kolom kedua, baris ketiga kita tukar menjadi kolom 3. Nah, jika A sama dengan A transpose, matriks A disebut sebagai matriks simetris. Nah, kita lihat ya tuh elemen-elemennya nih. Elemen-elemen matriksnya yaitu sama ya. Matriks A setelah ditranspose juga elemennya tetap sama. Itu disebut dengan matriks simetris. Nah, yang kelima itu ada kesamaan dua matriks. Materi yang terakhir ya. Nah, di sini ada matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Kita langsung ke contoh ya. Di sini ada contohnya. Diketahui matriks A setengah 0, 5, 9 dan matriks B-nya sin pi per 6, 0, akar 25 dan 3 pangkat 2 ya. Nah, di sini kan disebutkan nih, matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama ya, ordonya sama. Kita lihat ordonya sama ya, 2 kali 2, ini juga sama 2 baris 2 kolom, berordo 2 kali 2. Nah, kita cari kesamaan dua matriksnya, A sama dengan B. Nah, kita lihat di sini setengah. Di sini sin pi per 6. Nah, sin pi per 6 itu berarti kan sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. Ya, sin 30 sama dengan setengah. Nah, kita bisa lihat nih ya. Ini sin 30, di sini setengah sama ya. Ini 0, ini juga 0. Nah, sini 5. Nah, ini akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5 kan ya, sama. Nah, yang ini 3 pangkat 2. Tingkat pangkat 2 itu bernilai 9. Jadi sama ya. Nah, jadi ini disebut kesamaan dua matriks ya. Jika matriks A dan B berordo sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Ini sama ya. Di kolom baris pertama, kolom pertama ini juga setengah nilainya. Ini baris pertama, kolom kedua bernilai 0 sama, baris kedua kolom pertama bernilai 5 sama ya. Dan ini baris kedua kolom kedua sama, nilainya 9. Ini disebut kesamaan dua matriks. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini nomor 1 itu matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah, nah, matriks identitas, ingat, matriks yang diagonal utamanya bernilai 1. Nah, kita lihat. Nah, ininya di sini ya, bernilai 1. Ini bukan matriks identitas ya. Yang ini juga bukan matriks identitas. Ini juga diagonal utamanya bernilai 0, bukan matriks identitas. Nah, yang ini diagonal utamanya bernilai 1. Nah, benar ya, yang ini matriks identitas itu yang diagonal utamanya bernilai 1. Berarti
Jawabannya yaitu yang D ya. Nah, jawabannya yang D. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui matriks 3 kali 3 ya, barisnya ada 3 dan kolomnya juga 3. Itu elemennya ada 2, B-1, 0, 0, 1, 0, A plus B, 2A plus C, dan 3 adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah. Nah, di sini kan matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu yang diagonal utamanya tidak semuanya 0 ya, diagonal utamanya. Nah, kita disuruh mencari nilai A, B, dan C-nya. Kita mulai dari sini ya. Ini kan B-1. B-1. Nah, matriks diagonal kan tidak, pada diagonal utamanya tidak semuanya 0, yang lainnya 0, berarti di sini itu 0. Nah, kita cari ya, berarti B-1 sama dengan 0, karena di sini itu harus 0. Nah, didapat B-nya sama dengan 1. Kita dapat ya nilai B-nya 1. Selanjutnya kita cari yang ini ya, A plus B, karena sudah diketahui B-nya. Jadi kita cari yang ini terlebih dahulu, yaitu A plus B. Nah, di sini juga harus bernilai 0 ya. Nah, maka A plus B sama dengan 0. Nah, A ditambah dengan 1 karena B-nya bernilai 1. Kita substitusikan ke sini ya. Jadi A tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan min 1. Kita dapat nilai A-nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita cari yang ini. Yang 2A plus C. Nah, di sini juga harus bernilai 0 ya. Nah, 2A plus C sama dengan 0. Nah, kita substitusikan A-nya sama dengan min 1. Berarti 2 dikali dengan min 1 ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, min 2 ditambah dengan C sama dengan 0. Maka didapat nilai C-nya sama dengan 2. Ya. Nah, kita lihat sekarang nilai A, B, dan C berturut-turut. Berarti harus berurutan ya. Berarti nilai A-nya min 1. Kita lihat nilai A-nya min 1, B-nya 1, dan C-nya 2. Berarti jawabannya yang ini ya. Nah, yang ini. A-nya min 1, B-nya 1, dan C-nya 2. Nah, kita lanjut. Nah, di ini ada latihan soal. Nah, biar kalian lebih memahami, silahkan dikerjakan latihan soalnya ya. Di sini terdapat 2 soal ya. Yang pertama yaitu diketahui matriks segitiga atas ya, matriks segitiga atas C yaitu 1, 2, 3, Y min 1, 5, 7, 0, X min 4, Y 6. Nilai X yang memenuhi, yang ditanyakan nilai X-nya ya. Ingat, matriksnya segitiga atas, yang ditanyakan nilai X-nya. Nah, untuk yang nomor 2, diketahui matriks A itu sama dengan 1, 2A plus 3, 4, min 5, min 9, 5A plus 1. Dan matriks B-nya yaitu 1A min B, 4 min 5, B min 4, 6 min B. Jika A min B, maka A transposnya adalah, nah kita lihat A min B, lihat ordonya sudah sama ya, 3 kali 2, baris 3, kolomnya 2, ini juga sama, barisnya 3, kolomnya 2. Nah, A sama dengan B, dicari dulu, lalu dicari dengan A transposnya ya. Nah, silahkan kalian kerjakan ya, biar agar lebih paham. Nah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.